Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki ini rekan-rekan, blender food processor Philips yang keluhannya menurut informasi pemiliknya ini mati total. Oke rekan-rekan, coba kita tes dulu, kita akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan. Oh ya, untuk informasi rekan-rekan, kalau food processor seperti ini, blender seperti ini, dia hanya mau berputar jika terpasang gelasnya. Nah, gelasnya kita sudah pasang, pastikan kencang ya rekan-rekan ya, atau kuat. Lalu kita putar knob atau kita nyalakan. Tetapi ini memang tidak berputar, padahal ini sudah posisi gelasnya sudah pas. Lalu kita lihat juga di bagian bawah gelasnya apakah ada retakan atau pecah di bagian tonjolan kecil di sini. Nah, ini tonjolan ini fungsinya untuk menekan tombol rahasia atau switch pengaman di blendernya ini. Nah, tetapi tetap saja tidak berputar. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali loh video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya kita perbaiki. Nah oke rekan-rekan, sebelum kita bongkar saya jelaskan sedikit untuk food processor atau blender seperti ini, terutama blender-blender yang menggunakan sistem switch pengaman atau switch rahasia. Nah di sini ada tombol kecil rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini ada tombol kecil. Nah tombol kecil ini sebagai pengaman untuk blendernya agar saat tidak terpasang gelas dia tidak akan berputar. Nah, coba kita colokkan lagi. Nah, seharusnya saat tidak ada gelas ini tidak akan berputar, tapi saat dipasang gelas, nah di gelas ini ada semacam tonjolan ya di sini. Nah, ini akan masuk ke sini, sela-sela sini untuk menekan tombol ini rekan-rekan. Jadi blendernya berputar saat tombol ini tertekan. Nah, tapi ternyata tonjolan kecilnya di gelas kacanya ini masih baik-baik saja, karena biasanya yang sering terjadi di bagian ini pecah. Nah, tapi ini masih baik-baik saja. Dan kalau kita coba tekan tombolnya secara manual menggunakan obeng, itu tetap saja tidak berputar. Seharusnya kalau seperti ini bisa berputar kan, kalau tombolnya ditekan seperti ini lalu kita pilih kecepatan, dia akan berputar. Tapi ini tidak. Nah, oke, oleh sebab itu kita akan bongkar saja langsung. Nah oke rekan-rekan, setelah kita bongkar ya, lalu untuk kerusakan mati total seperti ini tidak berputar rekan-rekan, pertama-tama cek dulu di sini ada arang atau brostel, ada dua biasanya, kiri dan kanan sini ya, ada dua. Nah rekan-rekan cek brostelnya apakah masih bagus, masih panjang. Kalau sudah pendek sekali rekan-rekan ganti. Nah untuk video cara mengganti brostelnya atau mengecek brostelnya, rekan-rekan lihat saja atau tonton di playlist cara memperbaiki blender. Di sana saya sering kali atau banyak video yang mengulas tentang brostel, mengganti brostel. Saya sudah beberapa kali membuat videonya, jadi tidak saya jelaskan di sini. Lalu juga untuk mengakali tombol rahasia ini supaya bisa bekerja, nah atau bisa berputar. Nah cara mengakali tombol rahasianya saya juga pernah membuat videonya, banyak sekali videonya di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton di playlist cara memperbaiki blender. Nah di video kali ini, nah rekan-rekan, saya ajak yang lebih dalam lagi, yaitu setelah rekan-rekan mengecek brostel bagus, terus saklar rahasianya atau tombol rahasianya itu bagus, bekerja dengan semestinya. Nah rekan-rekan bisa coba membongkar ini kabel, biasanya diikat dengan
talitis seperti ini. Nah, ini dipotong rekan-rekan. Nah, lalu rekan-rekan bisa coba membongkar pelan-pelan seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai kawat emailnya ini terluka. Nah, oke. Nah, semua sambungan dibuka rekan-rekan. Nah, dibuka seperti ini. Nah, ternyata kalau kita lihat rekan-rekan, ada sambungan kawat email di sini yang putus rekan-rekan. Nih. Ini kita lepas seperti ini. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat, nanti saya zoom. Nah, di sini ada kawat email yang putus rekan-rekan. Nih. Nah, ini sering terjadi putusnya kawat email di sambungan antara kabel. Nah, kabel ini dengan kawat email. Nah, di sini ada biasanya ada 4 kabel yang keluar ke arah brostel kiri dan kanan, lalu keluar juga ke arah listrik ya. Biasanya ada 4 kabel. Nah, itu biasanya sambungannya itu putus atau sering terjadi karena biasanya bahan yang digunakan untuk kawat emailnya itu aluminium rekan-rekan. Jadi rentan sekali putus di sambungan itu. Nah, ini sudah kita dapati putus yang bagian sini. Nah, ini rekan-rekan bisa sambung karena jalurnya di sini. Rekan-rekan nanti akan terlihat jalurnya kemana ya. Nah, sambungannya ke sini rekan-rekan dari kawat email yang putus ini. Nah, ini kita sambung dulu rekan-rekan. Untuk menyambungnya rekan-rekan cari kabel yang berbahan tembaga, utamakan yang serabut rekan-rekan. Jangan yang kawat juga, tapi yang serabut. Kita cari dulu. Saya mendapatkan kabel serabut yang berbahan tembaga ini. Nah, kenapa harus berbahan tembaga dan serabut? Karena kita akan menyoldernya ke bahan atau kawat email yang berbahan aluminium. Nah, aluminium itu sangat sulit sekali disolder rekan-rekan. Jadi kita hanya mengandalkan semacam jepitan ya, atau koneksi yang kuat kepada bahan aluminium itu. Jadi kalau yang disolder nggak kuat, nah ini biasanya bahan aluminium ini ya nggak nyambung rekan-rekan, walaupun terlihat sepertinya disolder tapi dalamnya nggak nyambung. Nah, lalu kawat emailnya ini kita kerik dulu rekan-rekan. Dikerik untuk menghilangkan lapisan pernis, karena kawat email ini kan dilapisi dengan lapisan pernis. Kita kerik dulu. Oke, setelah dikerik kita siapkan isolasi atau selongsong tahan panas bisa, selongsong bakar bisa, atau isolasi pun bisa sebetulnya. Nah, kita sudah siapkan, bisa pakai selongsong tahan panas seperti ini ataupun isolasi bakar seperti ini, nggak apa-apa. Nah, ini kita masukkan sini dulu. Oke, lalu kita sambung dengan kawat email tadi yang kita sudah kerik. Lalu kalau sudah seperti ini ya, kita solder saja rekan-rekan. Nah, ini memang harus menggunakan solder ya rekan-rekan ya. Oke, setelah kita solder seperti ini, nah ini sangat kuat ya rekan-rekan ya. Nah, ini kita tutup dengan selongsong bakar atau selongsong tahan panas seperti ini. Oke, nah lalu kita sambung ke sini ya.
Oke, kita sambung ke sini. Nah, lalu ada pertanyaan Bang, kalau nggak disambung dengan kabel yang biru itu gimana? Sebetulnya nggak apa-apa rekan-rekan. Kalau rekan-rekan memungkinkan bisa dari kawat email ini langsung disambung kembali ke sini, nggak apa-apa. Kalau memungkinkan, tapi karena biasanya akan kesulitan, akan lebih pendek ya. Jadi lebih baik memperpanjang seperti ini. Nah, kita sambung di sini. Kita solder lagi juga. Oke, ini sudah tersambung, lalu kita tutup dengan selongsong. Oke, kita cek juga untuk kabel yang satunya masih bagus nggak tersambung. Oke rekan-rekan, setelah kita cek untuk bagian sebelah sini tadi masih baik-baik saja kabelnya, lalu kita kembalikan rekan-rekan, kita ikat dengan kawat kabel tis seperti ini, atau maksud saya tali tis. Nah, kita kembalikan lagi ikatannya. Oke rekan-rekan, setelah kita ikat dengan kabel tis semuanya seperti ini, lalu rekan-rekan bisa kembalikan seperti semula. Oke, sudah saya kembalikan. Oh iya, tadi lupa tidak tervideo, saya melepas bagian ini, bagian kipasnya. Ini harus dipasang ya rekan-rekan, karena fungsi dari kipas ini atau baling-baling ini untuk mendinginkan spool bila kita dalam pemakaian yang cukup lama. Ini sangat berpengaruh terhadap suhu atau dinginnya motor ini, biar enggak overheat. Oke, kita tutup kembali dulu. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti semula. Saatnya kita akan tes rekan-rekan, kita akan colokkan. Oke, sudah dicolokkan, gelas sudah terpasang, lalu kita putar saklarnya ya, sudah berputar. Nah oke rekan-rekan, jadi seperti itu untuk perbaikannya. Ternyata kita hanya perlu menyambung kawat email yang putus rekan-rekan. Jadi sering terjadi putusnya sambungan antara kawat email dengan kabel ya rekan-rekan, karena biasanya kawat emailnya yang dipakai biasanya aluminium rekan-rekan, dan ini riskan sekali putus rekan-rekan. Jadi kita tinggal sambung saja. Tapi kalau putusnya sudah banyak rekan-rekan, biasanya kalau jamur aluminium biasanya ada semacam putih-putih gitu ya. Kalau sudah di tengah dan putusnya bisa 3 atau 4 helai, itu biasanya sudah tidak terselamatkan lagi rekan-rekan. Jadi harus menspool ulang atau membeli motor baru atau dinamo baru. Nah oke, seperti itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.